sebelum kita masuk ke materi, saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa dan beri salam. Silakan ketua kelas. Yang siap. Dulunya, diri siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Beristirahat, gerak. Siap, terima kasih. Oke, syukur alhamdulillah untuk hari ini kita masih bisa dipertemukan di dalam kelas ini untuk melanjutkan materi dari rutin ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kesehatan kita lanjutkan ya. Semua sudah siap belajar? Siap. Silakan dipersiapkan buku, laptopnya semua dipersiapkan, untuk handphone, untuk media akhirnya sebentar ya, untuk membantu kalian melakukan proses topologi ya. Pertemuan kita hari ini itu untuk mempatenkan proses konfigurasi routing ya, di mana setiap kelompok akan melakukan proses konfigurasi dan memaparkan atau mempresentasikan hasilnya di atas, dan akan dilakukan pengambilan nilai. Ya, sudah siap semua? Tidak ada yang ingin ke toilet ataupun hal-hal lain? Tidak ada? Kita lakukan pengulangan sedikit untuk materi sebelumnya, yaitu tentang definisi dari prinsip kerja routing. Ya. Seperti biasa, saya akan menyampaikan kembali kompetensi dasar dari routing ini. Silakan perhatiannya semua ke atas ya. Sebelumnya sudah disampaikan. Ada yang ingin berdiri menyampaikan kompetensi dasarnya? Ada di atas, silakan. Ya, Sri Handayani, silakan. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.3 memahami proses routing, 3.3.1 menjelaskan konsep routing, 3.3.2 aturan-aturan routing statis, 4.3 mengkaji jenis-jenis routing, 4.3.1 prosedur dan teknik konfigurasi routing statis. Iya, terima kasih untuk Sri Handayani. Jadi itu ya untuk kompetensi dasar dari proses routing ini yang perlu kalian ini ya, memahami proses routing, konsep routing, aturan routing statis, jenis-jenis routing, dan prosedur dan teknik konfigurasi dari routing statis. Hari ini kita akan lebih fokus ke konfigurasi dari routing statis ya. Kemudian untuk metode penilaian kita itu ada 3, ada tentang penilaian sikap, kemudian ada untuk keterampilan ya, ada pengetahuan ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita untuk routing statis ini atau proses routing sudah disampaikan sebelumnya. Ada yang ingin membacakan? Ya, Latifah ya. Selamat Latifah. Baik, tujuan pembelajaran 1. Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan definisi dan jenis routing dengan benar. 2. Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menerapkan proses routing dengan tepat. Ya, terima kasih untuk Latifah. Tepuk tangan dulu. Nah, jika tujuan pembelajaran ini tidak tercapai atau semuanya belum bisa
bisa mendefinisikan dan menyebutkan jenis-jenis routing dan belum bisa melakukan proses routing, maka proses pembelajaran kita dianggap tidak sukses. Maka semuanya harus bisa ya. Bisa? Siap. Pertemuan sebelumnya kan sudah bisa disimulasikan ya. Jadi sudah siap untuk pengambilan nilainya ini? Siap. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, semua kembali ke posisi kelompok atau sudah di posisi kelompok ya? Sudah. Ingat kelompoknya itu kelompok IP, kelompok switch, kelompok WiFi, kelompok hotspot, dan kelompok flash. Oke, mantap sekali. Kalau begitu, tepuk salam dulu. Jempol. Jempol. Salut. Mantap sekali. Semua sudah kenyang? Sudah. Biasanya kalau laki-laki tuh suaranya besar sekali itu sudah kenyang. Kalau perempuan yang diam itu berarti dia sudah kenyang juga. Tapi kalau perempuan lapar dia cerewet, ya. Jadi kelihatan. Kita lanjut. Kita bahas ulang lagi routing. Kan sudah dibahas sebelumnya. Berarti sudah bisa nih kalian definisikan secara bahasa kalian mungkin ya. Ada yang bisa dari kelompok perwakilan kelompoknya satu orang. Iya, kelompok kelas di Salsabila silakan. Saya ini ya supaya kalian. Routing adalah proses di mana suatu router memforward atau mengirim paket atau data atau informasi ke jaringan yang dituju, yaitu dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Oke, terima kasih. Betul sekali untuk jawaban dari teman-teman. Betul sekali jawaban dari Salsabila. Jadi memforward atau merutekan arah jaringan untuk ini ya, kita sampaikan ke router selanjutnya atau klien ini. Karena materi kita ini sudah dibahas sebelumnya, supaya semua bisa memahami dengan baik, maka saya meminta untuk setiap kelompok membuat soal. Silakan buat satu soal yang akan kalian berikan ke kelompok lain yang akan menjawab. Ya? Soal yang bersangkutan dengan routing atau materi yang kita telah pelajari. Silakan buat soal tentang routing. Ya, waktu 5 menit. Oke, sambil ini ya, saya absen. Silakan dengarkan namanya. Yang saya panggil silakan menyahut. Angkat tangan. Asra Upiana. Hadir Pak. Hajar Aswar. Hadir Pak. Isdayanti. Hadir Pak. Israwati. Hadir Pak. Latifa. Hadir Pak. Lisda Wardani. Hadir Pak. Muhammad Akram. Hadir Pak. Muhammad Fadel. Hadir Pak. Muhammad Fardi. Hadir Pak. Muhammad Asfa. Hadir. Sakit ya? Muhammad Dani. Hadir Pak. Muhammad Nabil. Hadir Pak. Musdalifah. Hadir Pak. Nur Arti Saldi. Hadir Pak. Nur Awal Ramadan. Hadir Pak. Nur Fadilatul Jannah. Hadir Pak. Nur Fadila. Hadir Pak. Sahara. Hadir Pak. Siti Nur Halisa. Hadir Pak. Sri Eka Anggraini. Hadir Pak. Sri Handayani. Hadir Pak. Siti Nur Halisa. Hadir Pak. Nurul Salsabila R. Hadir Pak. Oke, semua sudah saya sebut namanya. Siap. Silakan untuk dilanjutkan pembuatan soal. Waktunya 5 menit ya.
ingatkan lagi ya, untuk media dan bahan pembelajaran kita itu bisa diakses ulang di Google Classroom. Jadi materinya, video tutorialnya, kalau sampai di rumah kalian masih kurang paham, mau dipelajari lebih lanjut lagi, itu bisa diakses di Google Classroom ya. Media lainnya juga bisa diakses di sana. Menit ya, 2 menit sudah berlalu. Jadi metode kita ini untuk mengajar kita adalah diskusi dan tanya jawab ya, serta praktek konfigurasinya. Ada yang sudah selesai satu soal ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, mari kita mulai. Untuk kelompok yang siap memberikan soal pertamanya. Saya, Pak. Flash disk, katanya flash disk yang pertama, lebih dulu angkat tangan. Silakan berdiri, kemudian bacakan soalnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan dari kami, permasalahan apa yang sering terjadi pada routing statis dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok flash disk. Silakan. Masalah apa yang sering? Bisa diulang soalnya itu dari kelompok IC. Kurang jelas katanya. Permasalahan apa yang sering terjadi pada routing statis dan bagaimana cara menyelesaikan? Ayo ini, Bos. Senggol dong. Masalah yang sering terjadi atau yang sering saya dapatkan pada saat ingin mengkonfigurasi saat ingin merouting dalam artian routing statis yang artinya routing secara manual. Yang sering terjadi biasanya IP yang bertabrakan sehingga IP yang telah terpakai biasanya langsung hilang ketika diketik lalu di enter langsung hilang. Jadi kita harus mengganti IP tersebut dengan IP yang baru atau IP yang tidak sama. Bagaimana? Sudah ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kalian. Keren. Kali ya. Kelompok ini diulang lagi. Oke, kalau masih ada kendala misalnya untuk proses konversi kan sebentar videonya kita jelaskan. Nanti kita Oke, siapa lagi kelompok mana? Tadi kelompok switch katanya. Hotspot, Pak. Ya, hotspot kalau begitu hotspot.
Output. Oh, Bisa sudah. terus patah. Gitu kita seru. Iya. Laki-laki. Laki-laki mengalah. Perempuan dulu. Apa saja kelebihan atau kekurangan dari routing OSPF? Ulang. Apa saja? Apa saja kelebihan atau kekurangan dari routing OSPF? DS. Ya, silakan berdiri untuk yang mau menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab tentang kelebihan dan kekurangan OSPF. OSPF adalah singkatan dari Open Source Spark Fields yang merupakan salah satu protokol routing. Kelebihannya: 1. Mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus. 2. Tidak menghasilkan routing loop. 3. Membagi jaringan yang besar ke dalam beberapa area. 4. Dapat menghasilkan banyak jalur ke satu tujuan tertentu atau banyak pilihan jalur. 5. Waktu yang dibutuhkan mencapai satu titik pertemuan lebih cepat. Kekurangan OSPF atau Open Source Spark Fields. Kekurangan OSPF: 1. Butuh basis data yang besar. 2. Cenderung lebih rumit untuk mengimplementasikan. Oke, sudah? Saya. Bagaimana? Jelas? Benar? Benar. Benar, tepuk tangan dulu untuk kelompok lain. Kalau ambil-ambilan juara ini juara 1 nih. Baik, jelas. Mantap, tepuk tangan lagi. Oke, ada lagi? Masih ada kelompok yang? Oke, Sri Handayani, kelompok poin ini. Pada routing, istilah default gateway sangat sering disebut. Default gateway merupakan sebuah device yang merutekan traffic dari local network menuju device yang berada pada remote network. Bagaimana cara kerja default gateway? Oke, terima kasih untuk Sri Handayani. Silakan kelompok yang ingin menjawab, angkat tangannya ya. Default gateway. Default gateway. Apa itu? Apa sih? Bagaimana cara kerja default gateway? Bagaimana cara kerja default gateway? Silakan angkat tangannya kelompok yang ingin menjawab. Saya, Pak. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok yaitu cara kerja gateway sangatlah sederhana. Ini sesuai dengan artinya, yaitu gerbang pintu masuk untuk melakukan koneksi. Jaringan komputer biasanya memiliki paling tidak 2 atau lebih jenis gateway yang nantinya digunakan sebagai penghubung kedua jaringan tersebut untuk proses transfer data. Bagaimana? Sudah betul? Betul. Tepuk tangan
disederhanakan yaitu adalah pintu keluar masuknya sebuah jaringan. Jadi kalau tidak ada default gateway-nya, maka data yang kalian kirim itu tidak tahu dia akan kemana. Dia harus, misalnya ada dua pintu, maka itulah default gateway-nya. Ya, jelas? Jelas. Sudah semua ya? Switch. Kelompok terakhir, silakan sebelum kita masuk ke proses routing. Sebelum masuk ke proses routing, kita selesaikan ini. Mana pertanyaan yang tadi? Silakan, kelompok switch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin memberi pertanyaan. Itu sebutkan perintah yang digunakan untuk mengakses router. Sebutkan perintah yang digunakan untuk mengakses router. Sudah ya? Silakan. Kelompok yang ingin menjawab. Dengan lengkap. Yang benar dengan lengkap. Ya Pak, ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ayo Mas, Senggol dong. Tepuk tangan dulu. Kalian aktif sekali untuk cewek-cewek yang mantap. Suka semangat. Ya. Oke, lanjut. pertama kita masuk ke dalam router, lalu mencari yang namanya CLE, lalu mengetikkan enable atau bisa disingkat dengan EN. Lalu setelah itu enter, lalu klik lagi konfigurasi terminal atau bisa disingkat conf. Lalu klik interface FA 0/berapa yang terhubung dari kabel router ke kabel router, dari PC ke router. Setelah selesai, klik lagi IP address satu. Misalnya kita memakai IP address kelas G adalah 192.168.1.1 contohnya. Lalu klik lagi default gateway 255.255.255.0. Setelah itu klik enter, lalu klik lagi no shoot atau no shutdown. Setelah no shutdown, klik lagi exit. Selesai. Bagaimana? Sudah betul? Enggak. Betul ya? Oke, tepuk tangan dulu. Mantap sekali untuk semua kelompok ya, sudah memberikan pertanyaannya dan kelompok lain juga sudah menjawab ya. Kalau begitu kita ini ya, lanjut. Berikan dulu ini aplaus untuk semua yang telah memberikan pertanyaan ya. Silakan masuk kembali ke media AR-nya untuk melihat device atau model 3D dari device-device yang akan digunakan untuk routing ya. Silakan dibuka handphonenya. Silakan masuk ke media AR-nya ya. Seperti biasa untuk mengakses media AR-nya, kalian masuk ke kelas 11 PKJ Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kemudian tunggu objek 3D-nya loading ya. Ya Pak. Sudah? Sudah. Sudah ya. Loading. Ya, sambil kalian memperhatikan model dari AR-nya, saya juga akan memasarkan
kembali yang sebelumnya kita tonton. Silakan diperhatikan kembali untuk persiapan kalian melakukan proses konfigurasi untuk setiap kelompok. Silakan perhatikan videonya, disimak baik-baik. Kalau ada yang perlu catat poin-poin pentingnya ya. Setelah videonya selesai, kalian akan melakukan prakteknya ya. Akan dilakukan pengambilan nilai, kemudian setelah selesai kalian akan mempresentasikannya di atas. Kalian menjelaskan langkah-langkah yang kalian lakukan, device yang kalian gunakan ya. Jelaskan proses konfigurasinya. Bagaimana? Sudah bisa dimulai atau masih mau dilanjut videonya? Mulai, Pak. Oke, kalau begitu Pak, lapor tuh, Pak. Nggak bisa. belum Pak. Oke, karena kalian sudah siap ya, tidak usah lagi diselesaikan videonya. Saya akan bagikan LKPD, kemudian kalian juga akan mulai mengerjakan proses konfigurasinya ya. Kelompok, hotspot, kelompok wifi. Switch. Flashdisk ya yang belum. Oke, pengerjaan LKPD dengan konfigurasinya saya beri waktu 10 menit
silakan melakukan konfigurasi dimulai dari sekarang dan PPT-nya juga. Ya, boleh berdiskusi untuk setiap kelompok. Waktu 10 menit silakan dikerjakan dari sekarang. Boleh diskusi dengan teman kelompok. Silakan yang ingin, mungkin ada yang ingin bertanya. Apa? Jadi setiap kelompok aktif ya. Bagi tugas, ada yang kerja ini ada yang Cas dulu, Cas. Kamu singgul ki. silakan berdiskusi. Waktunya 10 menit. Silakan berdiskusi. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Bagaimana? Bagaimana? Sahara yang keren. Ingat ya, untuk prakteknya ini harus beda topologinya dengan yang di ini ya, dengan yang videonya. Siapa? Siapa? Diskusi kelompok ya, jangan diskusi lain.
Ya, sisa 3 menit. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah siap dipresentasikan? Siap. Oke. Oke, kelompok yang pertama ini presentasi Siap. IP address. Iya. Oke, silakan. LKPD-nya dibawa juga ya, kemudian disimpan di meja. Ada di tas. Ini tambah. Panjangin. Iya. Iya. Kita lihat satu. Jadi coba ambil coba ini. Gimana Pak? Ada di sebelah itu sama yang LCD hitam. Sama di coba ini depan mungkin. Ini pakai itu sih. Untuk setiap kelompok pertanyaannya atau soalnya itu satu ya untuk yang presentasi. Ya.
ya sebentar. Siap-siap saja. Kita atau untuk kelompok yang ini Coba jalan. siap-siap saja. Saya mau kasih kuis untuk bisa naik tapi jangan. Ini kayaknya makan waktu. Turun dulu untuk kelompok ini kayaknya. Ya nanti ya kelompok kelas dia kalau begitu. Silakan kelompok kelas guys. Pakai apa ya? Jadi itu ada. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok plastis. Silakan dibuka. Coba, ada di sini, ada di kafe di sini. Oh, dua hadis ada berapa di sini? Oke, semuanya perhatikan ya. Untuk kelompok pasti semua nanti kalian bisa bertanya. Hanya sudah banyak sekali yang saya lihat matanya sudah sayu sekali. Tepuk satu dulu. Terus semangat harusnya ya. Boleh lagi. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok plastis Bisma Lebih Kreatif. Tepuk tangan dulu. Walaupun sebenarnya anggota lainnya kenapa tidak lupa. Oke, bisa ulang kalau
dengan kelas C, yaitu 192, 168.1.2 dan Sabtismas yang juga terisi secara otomatis. Kami menggunakan IP address yang berbeda agar kedua router tidak bertabrakan. Kemudian selanjutnya kami men-setting PC dan memberi IP address dengan cara mengklik PC kemudian masuk memilih desktop dan memberi IP address yaitu 192.168.2.2 dan Sabtismas yang terisi secara otomatis. Begitupun dengan PC selanjutnya, kami juga memberi IP address dengan kelas C, tapi berbeda, yaitu 192.168.3.2 dengan Sabtismas yang terisi secara otomatis juga. Ya, proses tes jaringannya dulu. Oke, sukses. Cara lain untuk mengetes yaitu mengklik PC, kemudian pilih command prompt, kemudian isi IP address perangkat yang ingin dikirimkan file atau informasi. Caranya ketik link, kemudian isi IP address. Kemudian pilih enter. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Pemaparan atau presentasi dari proses konfigurasinya saya pikir ini sudah bagus sekali. Model topologinya juga sudah berbeda dari video tutorial yang diberikan, ya. Dan proses pengiriman datanya juga sudah berhasil. Cara mengkonfigurasinya juga saya pikir sudah jelas ya. Tapi jika ada yang ingin bertanya, kalian silakan untuk kelompok masing-masing itu satu pertanyaan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan angkat tangannya yang ingin bertanya. Kelompok lain dari WiFi, hotspot, IP atau kelompok switch. Apa susunan luar Bagaimana? Ada yang bertanya dari proses konfigurasi kelompok flash disk? Tidak ada? Tidak ada. Kalau begitu, tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok flash disk. Karena tidak ada celah untuk bertanya. Silakan ditutup. Kelompok selanjutnya, kelompok hotspot. Silakan ditutup dulu. Silakan ditutup. Tidak, selanjutnya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok flash disk. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kelompok hotspot. Silakan dibuka untuk kelompok hotspot ya. Pakai jawaban apa? Coba pakai ini, flash pindahkan ke laptopnya tadi. Hah? Ada. Kasih dulu, itu kopi dulu jangan dia. Ya pakai itu. Kita kopi nih kali itu. LKPD-nya dipukul ya di atas. Sebentar untuk nanti. Tolong kelompok lain kalau temannya presentasi diperhatikan supaya kalian ada ini, ada feedback dari kalian untuk temannya, koreksinya, buat memang pertanyaan untuk konfigurasi dari temannya.
sesama router. Terus sambungkan kabel stripe ke switch dengan PCB. Kemudian kita konfigurasikan pertama masuk di router. Pertama kita masuk di PC, kemudian pilih desktop, masuk di IP konfigurasi. Silakan kelompok lain perhatikan presentasinya. Kemudian Kita masukkan tuliskan IP address dengan 192.168.2.2 dengan subnet mask itu terisi secara otomatis. Lalu masukkan default gateway 192.168.2.1. Kemudian masuk ke PC kedua, pilih desktop, masuk di IP configuration, kemudian masukkan IP yang berbeda 192.168.3.2, kemudian subnet mask terisi dengan secara otomatis, kemudian default gateway 192.168.3.1. Kemudian masuk di router, kemudian pilih config, lalu pilih fast ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan IP router yaitu 192.168.1.1, kemudian subnet mask itu terisi secara otomatis. Diisi secara manual. Kemudian masuk ke router kedua, pilih config, kemudian pilih fast ethernet 0/0. Kemudian masukkan IP address yang berbeda 192.168.1.2, kemudian subnet mask isi secara manual dan jangan lupa centang on. Lalu masuk lagi ke router pertama, kemudian pilih statis. sudah ada di bawah. Memang nilai yang di atas karena kalian sudah tambahkan. Ada di bawah itu yang sudah kalian tambahkan tuh. Bisa untuk konfigurasi di router satu kan sama router yang sana. Ya. Oke, saya pikir itu sudah cukup ya untuk presentasinya. Sudah bagus untuk model topologinya, oke, dan konfigurasi di router juga sudah dijelaskan dengan baik. Ya, silakan dites jaringannya. Itu tes jaringan juga sudah sukses, ya. Saya pikir untuk konfigurasinya dari kelompok hotspot itu sudah cukup bagus ya. Tepuk tangannya dulu. Oke, silakan untuk kelompok yang ingin bertanya. Silakan, yang mana? Jadi sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan. Kelompok IP pertama, kemudian kelompok kedua, kelompok WiFi ya. Apa fungsi dari RIP? Apa fungsi dari RIP?
RIP. Mungkin ini ditulis dulu, dikumpul dulu pertanyaannya. Kemudian kelompoknya waiting. Kan di sini fungsi dari kabel cross itu untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Jadi apa yang terjadi ketika kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda? Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan dari Sirandayani. Bagus sekali ya pertanyaannya. Oke, silakan dicari jawabannya untuk kelompok. Bisa diulang pertanyaan, Pak? Apa yang terjadi ketika kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda? Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Faden, yaitu apa fungsi RIP? Routing Information Protocol, disingkat dengan RIP, merupakan sebuah routing protokol yang mampu memberikan jalur route terdetek serta route terbaik yang dapat dilalui oleh suatu paket data yang dikirimkan, sehingga dapat menghemat penggunaan bandwidth karena hop tujuan dapat dicapai dengan cepat. Ya, tepuk tangan dulu untuk jadi apa? Untuk apa tadi pertanyaannya? Fungsi dari RIP. Jadi RIP itu fungsinya secara sederhana itu mencari rute terdekat, ya. Jadi dia mencari rute tercepat supaya data tersampaikan. Lanjut. Pertanyaan dari Sri Handayani atau kelompok WiFi itu adalah apa yang terjadi jika device yang berbeda diberikan kabel atau menggunakan kabel apa? Apa yang terjadi ketika kabel cross digunakan pada perangkat yang sama? Oh, berbeda. apa yang terjadi jika kabel cross digunakan pada perangkat yang Berbeda. maka tidak akan terjadi pertemuan seperti halnya aku dan kamu. Ini diskusinya ini kelompok khotbah dalam hati tidak ternyata dari mulutnya ke kamu. Ya, silakan kalau jawabannya sudah ditemukan. Apa yang sedang arti ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Handayani, yaitu apa yang terjadi jika kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda? Jawabannya yaitu setiap ini kan kabel cross untuk digunakan untuk perangkat yang sama. Kalau teman kelompoknya bisa menjawab, yang sendiri juga menjawab.
Susah sih nggak jawab. Jangan bisa. Wakanda forever. Jika kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, itu tidak akan terhubung. Karena bukan. Karena bukan perangkat yang sama. Sudah? Gimana? Intinya tidak akan terhubungi kalau kabel cross dipakai. Silakan silakan. Harus kabel straight. Sudah betul? Ya, tepuk tangan dulu. Lama sekali dijawab, padahal sudah betul jawabannya. Iyalah, kalau menggunakan kabel cross pada device yang berbeda, otomatis dia tidak akan terhubung karena fungsi kabelnya kan itu untuk kabel yang Sama, device yang sama. Oke, silakan ditutup. Oke. Mana Baik, itulah presentasi kami dari tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa salam apa? Hotspot sandinya kita dong. Oke, syukur alhamdulillah untuk semua presentasi telah dilaksanakan dan semua presentasi sudah oke, mantap, sudah bisa semua melakukan konfigurasi ya, sudah bisa melakukan proses routing dan sudah dipaparkan bagaimana prosesnya, temannya sudah memberikan pertanyaan, sudah masing-masing kelompok menjawab, jadi diharapkan kalian semua sudah bisa melakukan proses routing secara mandiri, ya. Oke. Sebelum kita ini masuk ke proses penutup dalam pembelajaran kita, mungkin sedikit ini ya, kita sedikit relaksasi, sedikit relaksasi otot ya. Ada kuis. Yang bisa menjawab sebentar bisa keluar cepat. Apa yang dingin? Sayur apa yang dingin? Saya, Pak. Iya, kelompok IP. Sayur kol. Sayur Kol. kol kita. Oh, saya kol. Teman kol, kalian sudah betul juga ya. Teman kol. Saya tahu ini garing sekali. Lanjut. Salep apa yang bikin luka tambah parah? Angkat tangannya. Selalu ke kamu. Salep apa yang bikin luka tambah parah? Angkat tangan. Ya, saya Pak. Ya, silakan kelompok IP lagi. Selepas meninggalkanmu. Kita lihat jawabannya. Selepas kau pergi, masih berharap. Sudah habis. Sudah habis ya. Oke, spesial terakhir. Menu apa yang spesial? Apa Pak? Menu apa yang spesial? Lincah sekali Siti Nurhalisa ya. Oke, mantap sekali ya. Syukur alhamdulillah. Kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Karena materi hari ini telah terselesaikan dengan baik ya.
semua sudah bisa melakukan presentasi dengan baik. Marilah kita menarik kesimpulan bersama-sama tentang materi hari ini. Ada yang bisa? Silahkan. Kelompok hotspot. Ya, kelompok hotspot dulu, baru kelompok flash disk, silakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran ini yaitu routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Selain itu, routing merupakan suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan route atau jalur dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Route ini disebut dengan route dengan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Informasi tersebut bisa disebut juga dengan kabel routing. Fungsi routing adalah membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur yang terbaik untuk dilewatikan. Oke, terima kasih mantap sekali untuk kesimpulan dari acara pada. Selanjutnya dari kelompok flash disk, silakan untuk kesimpulannya. Mungkin ada sedikit yang ditambahkan, ada yang berbeda sedikit dari kesimpulan kelompok Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Routing merupakan suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari suatu jaringan ke jaringan lain. Static routing adalah suatu mekanisme routing yang tergantung dengan routing table dengan konfigurasi manual. Static routing haruslah dikonfigurasikan secara manual dan dirawat secara terpisah agar tidak melakukan pertukaran informasi routing table secara dinamis dengan router lainnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawaban dari flash disk, ya. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini, ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Jadi dalam proses routing statis itu seperti tadi konfigurasinya biasanya kalian mengalami kendala pada saat proses di konfigurasi routingnya, kemudian di klien mungkin di saat kalian melakukan pemberian IP address mungkin saja ada yang kelupaan di kliennya atau mungkin ada klien yang sama IP addressnya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Siap, tidak. Tidak ada ya, berarti semua sudah paham? Siap. Alhamdulillah ya. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya kembalikan ke ketua kelas. Silakan untuk menutup proses pembelajaran dan berdoa. Siap. Dan Salam. Ini ada siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristirahat gerak. Siap, terima kasih. Oke, silakan dirapikan tempat duduknya, sampah di atas meja, kemudian silakan. Dan ini laptop kedanya.